di rumah. Shalom Mama Papa. Tentu siang hari ini adik-adik bersuka cita menyambut Tuhan Yesus hadir di rumah kita dalam ibadah Amin. ini. Betul ya Kak Ain? Betul sekali Kak Kak Sandi. Sandi teringat tokoh ada satu raja dalam Alkitab adik-adik. Saking dia bangga dan sukacitanya kepada Tuhan, dia sampai menari. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak sih Kak Ain namanya? Ayo adik-adik, ada Ayo, yang tahu siapa? Yang tahu adik-adik siapa Kisi namanya? Yang sampai menari melompat buat Tuhan, sepertinya dia tidak gengsi loh adik-adik. Siapa namanya? Siapa namanya Kain? Daud Kak Sandi. Dialah Raja Daud, tepuk tangan adik-adik. Haleluya. Kita mau contoh Raja Daud hari ini, kita mau menari, tapi kita yel-yel dulu biar semangat kita. Berdiri semua adik-adik yang ada di rumah. Starkid GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita ekspresikan tepuk tangan buat Tuhan sambil bangkit berdiri adik-adik. Bila roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Yuk adik-adik sama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Dua kali kita ke kanan adik-adik. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita sama-sama ulang. Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud. Yuk kita lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat seperti. Sekarang kita sama-sama katakan, bukan tertawa. Di dalamku bukan tertawa. Hahaha. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Betul ya Kak Ain? Betul Kak Sandi. Tuhan Yesus teramat baik buat kita adik-adik. Sebab Amin. itu kita akan sembah Tuhan. Adik-adik tetap fokus di rumah-rumah. Jangan fokusnya kepada makanan atau tontonan film atau kepada orang-orang yang ada di rumah. Yuk kita datang sama Tuhan pagi siang hari ini adik-adik. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu adik-adik, kita berdoa. Bapak kami bersyukur hari ini kami akan datang menyembah-Mu, membawa korban syukur pujian di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Bapa yang baik, Amin. Bapa yang mengasihi dan memperdulikan Ya. kami. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami siap menyembah-Mu. Dan kami semua dipenuhi dengan Roh-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian adik-adik. Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Bapa Engkau baik, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Sekali lagi dari awal, lebih sungguh buka suaramu, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Jangan diam adik-adik, buka suaramu, katakan sama Tuhan. Bapa Engkau baik, amin. Kau
cinta Kau, Bapa puji. Yuk kita angkat tangan buat Tuhan Yesus, katakan aku memuji-Mu. Aku memuji, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa puji. Adik-adik yang ada di rumah, lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh katakan dari awal, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, amin. Kau selalu baik kepada, Bapakku cinta Kau, Bapa puji. Sama-sama angkat kedua tanganmu adik-adik, katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapa puji. Sekali lagi lebih sungguh katakan aku memuji-Mu. Aku memuji. Katakan adik-adik sama Tuhan, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Katakan sama Tuhan adik-adik, aku Bapa puji. Oh Bapakku cinta Kau, Bapa puji. Oh Yesus, Bapakku cinta Kau, Bapa puji. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Sembah Tuhan adik-adik, katakan Tuhan Yesus baik. Buka suara adik-adik yuk, sembah Tuhan, katakan haleluya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus, Kau teramat baik Tuhan. Kami berkenan seperti-Mu. Angkat tanganmu adik-adik, yuk angkat tanganmu, sambahkan sama Tuhan. Haleluya. Jangan diam adik-adik, jangan diam. Jangan diam, buka suaramu, katakan haleluya. 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 Sembah Tuhan yuk. Mari tenggelam dalam hadirat Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih. Kau baik Yesus. Kau baik Bapa. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik. Amin. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Amin. Dimanapun kami berada, hati kami senang. Amin. Karena Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Amin.
Sebab itu kami mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan, karena Tuhan Yesus teramat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Yang masih mau bersuka cita buat Tuhan Yesus dengan semangat, adik-adik katakan amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik yang masih duduk di rumah nih, yuk berdiri sekarang. Yuk berdiri dengan semangat, kita mau nyanyikan lagi buat Tuhan pujian. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun hati kita senang karena Tuhan Yesus hadir. Betul ya Kak Ain? Betul sekali Kak Sandi. Kak Ain hatinya senang nggak? Senang dong Kak Sandi juga. Adik-adik di rumah tentunya, betul ya Kak? Pasti adik-adik ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Yuk badannya digerak-gerakin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu. Sejak Yesus tolong saya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya. Yes. Sejak Yesus jadi penolong kita adik-adik, hati kita tentunya senang. Amin. Kalau pertolongan dari dunia itu terbatas dan semu. Semu itu artinya berlalu begitu saja. Tapi pertolongan Tuhan abadi, betul ya Kak? Betul Ana? Kak Sandi. Kak Ain ya, abadi selamanya. Sebab itu kita mau dengar firman Tuhan ya, Kak Ain. Betul Kak. Nah ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian. Aku mengasihimu Yesus. Yes Tuhan. Thank you Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik itu untuk menyambut firman Tuhan, kita bangkit berdiri dari awal, katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau. Katakan dengan segenap hati.
hatiku, dengan segenap hatiku. Katakan sama Tuhan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sama-sama angkat tanganmu adik-adik, katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau fokus duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Kami mau diberkati hati kami bagaikan tanah yang subur, siap ditaburi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom prajurit Kristus. Tadi kalian sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk semuanya, masih duduk yang manis ya. Gak ada yang jalan-jalan lagi, semuanya duduk manis. Yang kelas besar, nanti dibaca ya di Alkitab. Untuk kelas kecil, nanti boleh dibaca sama dengan mamanya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nehemia. Sebelumnya Kak Ida mau nanya nih. Coba lihat di belakang kakak nih. Ada apa ya? Ada apa di belakang kakak tuh? Apa? Tembok, bener banget. Coba di sebelah sana jawabnya apa? Benteng, iya dua-duanya betul. Kenapa ya? Kok backgroundnya hari ini benteng atau tembok? Ada hubungannya loh sama cerita kakak. Mau tahu? Dengar baik-baik ya. Jadi cerita kakak hari ini tentang Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem. Adik-adik tahu nggak? Kalau pada zaman dulu tembok sebuah kota atau tembok sebuah kerajaan itu penting banget. Karena tembok itu adalah tempat pertahanan. Jadi untuk melindungi kota. Seperti itu adik-adik. Makanya penting banget untuk membangun tembok. Nah, Kak Ida mau ceritanya dari mulai sebelum itu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa Nehemia mesti membangun tembok? Jadi ceritanya begini adik-adik. Waktu dulu itu orang-orang Israel pernah satu kali mereka berbuat dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan sehingga Tuhan izinkan orang-orang Israel itu diserang oleh kerajaan lain. Sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang kemudian temboknya runtuh. Kemudian orang-orang di Yerusalem itu bahkan kemudian mereka dibawa atau disuruh ikut ke tempat kerajaan yang menyerang mereka. Nah, orang-orang itu dijadikan budak adik-adik. Nah, salah satu orang tersebut adalah Nehemia. Nehemia ini kemudian
dia tinggal di kerajaan Persia namanya. Ya. Nah, di sana Nehemia ini kemudian bekerja menjadi seorang juru minuman raja. Nehemia itu harus memastikan bahwa minumannya itu aman untuk diminum oleh raja. Dan kalian tahu, suatu ketika datanglah saudara-saudara atau kerabatnya Nehemia. Salah satunya adalah Hanani. Kemudian Hanani menceritakan bahwa ada sebagian orang yang masih tinggal di Yerusalem dan kondisi mereka mengenaskan. Kondisi mereka dalam penderitaan dan tembok-tembok di Yerusalem sudah runtuh menjadi puing-puing adik-adik. Sehingga kemudian itu membuat Nehemia menjadi sangat sedih. Dan tahu nggak adik-adik, kemudian Nehemia dia berhari-hari bersedih, berkabung, dan kemudian dia berdoa seperti ada panggilan dalam hati Nehemia untuk kemudian membangun tembok bagi Yerusalem. Kemudian Nehemia ini berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, bahkan dia berpuasa loh adik-adik. Padahal kalau dipikir Nehemia bisa aja tidak lakukan sesuatu karena sudah enak dia bekerja menjadi juru minum raja. Tapi Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dia melakukan sesuatu, untuk dia peduli bagi bangsanya. Sehingga kemudian suatu ketika dia menghadap raja, saat itu Raja Persia bernama Raja Artasasta. Ketika dia menghadap raja, kemudian raja melihat, kok mukanya Nehemia terlihat sedih. Kemudian raja bertanya kepada Nehemia, Nehemia, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa mukamu sangat muram, padahal engkau tidak sakit? Apa yang bisa kulakukan untukmu, Nehemia? Kemudian Nehemia menjawab, ya Raja, bagaimana aku tidak bersedih, Raja? Kota nenek moyangku, tempat kelahiranku, sudah runtuh temboknya menjadi puing-puing. Pintu gerbangnya sudah hancur dan orang-orang menderita di sana. Aku ingin sekali membangun tembok bagi mereka. Lalu Raja Artasasta bilang, apa yang bisa kulakukan untukmu, Nehemia? Kemudian Nehemia memberitahukan kepada Raja Artasasta bahwa dia memerlukan surat. Surat itu diperlukan supaya ketika dia nanti akan kembali ke Yerusalem, dia bisa selamat sampai di sana. Dan kalian tahu, bahkan Raja Artasasta juga memberi bahan-bahan material untuk bisa dipakai di Yerusalem untuk membangun tembok dan membangun pintu gerbang. Wah, puji Tuhan sekali adik-adik. Wah, kemudian Raja Artasasta juga mengizinkan Nehemia untuk pergi dulu ke Yerusalem. Singkat cerita, akhirnya Nehemia beneran kemudian dia pulang ke Yerusalem. Dari jauh dia lihat, temboknya sudah jadi puing-puing. Lihat tuh ada gambarnya, ya. Dari kejauhan temboknya udah hancur, menjadi puing-puing. Pintu gerbangnya juga. Lalu kemudian Nehemia ketika sampai di Yerusalem, dia bersama-sama dengan orang-orang di sana. Dia dan orang-orang itu membangun tembok Yerusalem. Nah,
bata disusun satu demi satu sehingga kemudian berbentuk tembok. Ih, tahu nggak adik-adik? Ada loh orang yang nggak suka ketika tembok itu dibangun. Ada musuh yang pengen menghancurkan, yang nggak suka dengan pembangunan tembok Yerusalem. Sehingga ketika orang-orang dan Nehemia membangun tembok itu, mereka di salah satu sisi mereka membangun tembok. Di sisi yang lain mereka membawa pedang untuk berjaga-jaga kalau ada musuh yang menyerang. Jadi walaupun ada tantangan, mereka tetap berusaha dengan giat, dengan bekerja keras untuk membangun tembok. Dan tarang! Akhirnya adik-adik, tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya bisa selesai dibangun. Tepuk tangan dong semuanya buat Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan. Karena Yeremia di samping Nehemia selain dia membangun itu bersama orang-orang itu, Nehemia juga terus berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Sehingga akhirnya bisa berhasil. Dan ketika tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya sudah dibangun, kemudian mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi keberhasilan. Mereka memuji, menyembah Tuhan, menari buat Tuhan dan berpesta karena Tuhan sudah membuat semuanya berhasil. Nah, semuanya bersukacita karena Tuhan yang membuat keberhasilan. Kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Nehemia. Nehemia bisa saja tidak peduli dengan negaranya, dengan tempat kelahiran dan nenek moyangnya. Tapi Nehemia punya hati. Dia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu dan peduli bagi bangsanya. Nah, kita belajar hari ini ya, supaya kita juga peduli kepada bangsa kita. Punya kerinduan untuk kita berdoa bagi bangsa kita. Supaya bangsa kita juga Tuhan berkati. Banyak orang semakin mengenal Tuhan. Dan Tuhan lindungi sehingga negara kita menjadi lebih baik ya. Dan terlebih dari itu, jangan mudah menyerah. Terus berdoa bagi bangsa kita ya. Walaupun ada bahaya, walaupun ada tantangan, tapi seperti Nehemia tetap berusaha dan maju terus dan juga berdoa. Ingat, kita juga punya Roh Kudus kan yang memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Ya, adik-adik di rumah semuanya ingat ada Roh Kudus dalam diri kita. Coba bilang ke orang sekitar kamu, mungkin ada kakak, ada adik, atau ada mama, papa. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Bilang gitu ya. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Sekali lagi bilang, ada Roh Kudus dalam diriku. Ada Roh Kudus dalam diriku. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Jadi percayalah, Roh Kudus sanggup menolong kita dalam segala yang kita lakukan. Dan jadilah orang yang peduli dengan bangsa kita, dengan saudara kita, dengan sekeliling kita. Dan jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau engkau punya hati seperti Nehemia, Tuhan pasti akan tolong ya. Punya hati yang merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain ya. Nah, itu kita punya hati seperti Nehemia. Yuk, yang punya hati, yang mau punya hati seperti Nehemia, yang mau peduli dengan sesama, yang mau peduli dengan bangsanya, yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kaidah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini.
Kami mau belajar dari Nehemia untuk kami peduli akan bangsa kami, untuk kami berdoa bagi bangsa kami, bahkan untuk kami peduli dengan sesama di sekitar kami, untuk kami peduli dengan sekeliling kami Tuhan, sehingga kami bukan menjadi orang-orang egois, tapi kami menjadi orang-orang yang penuh kasih, menjadi orang-orang yang punya panggilan untuk kami melakukan kehendak-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kepekaan ini boleh terus ada bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memberi dampak bagi sekitar kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain, terlebih bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami ingin memberi persembahan, kiranya Tuhan berkenan dan menerima persembahan kami ini. Tuhan, berkati juga persembahan kami ini, agar menjadi dupa yang harum dan dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teot-teblum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teot-teblum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Teman-teman, sekarang kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jangan lupa selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Bye-bye, God bless you. Matahari bersinar terang, burung berkicauan sedang.
Tuhan Yesus, Nika mau berdoa untuk gembala. Berkati Pak David, Bu Rita, dan Koko Eca. Berkati agar mereka sehat selalu ya Tuhan. Berkati juga pelayanannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yes. Biarlah firman tersebut Amin. dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari adik-adik ya. Haleluya. Saatnya adik-adik kita mau menutupkan ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Engkau menyertai kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Juga firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar Tuhan, berkati kami dengan Yes. firman-Mu Tuhan. Untuk 1 minggu ke depan Engkau memberikan kami kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada selalu bersama kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dah.